Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak ustazah yang soleh dan solehah. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Ustazah harap semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita nak ya. Bertemu lagi bersama Ustazah Mina. Pagi ini kita masih belajar pada tema 7, subtema 4. Kebersamaan di tempat wisata pada pembelajaran yang pertama. Nah, agar kita mendapat berkah dari Allah dan mudah memahami pembelajaran kita, mari kita awali kegiatan kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pagi hari ini adalah diharapkan kalian mampu menceritakan kembali pengalaman kalian ketika berwisata atau di tempat wisata. Yang kedua, kalian bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari sebuah fabel. Yang ketiga, diharapkan kalian mampu melakukan perhitungan dalam bentuk pecahan. Dan yang keempat, kalian mampu memperagakan cara membuat prakarya dari bahan buatan atau dari plastisin. Dan yang terakhir, diharapkan anak-anak ustazah mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari hadis kebersihan. Yang bunyinya adalah, pasti kalian sudah hafal ya. Yuk kita baca bersama-sama. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Baik, anak-anak ustazah yang soleh dan solehah, apakah kalian tahu apa itu tempat wisata? Iya, betul sekali. Tempat wisata adalah sebuah tempat untuk berrekreasi. Berwisata dapat dilakukan dimanapun. Di Indonesia sendiri kaya akan tempat wisata. Ada wisata alam dan juga ada wisata buatan. Wisata alam sendiri contohnya seperti ada pantai, danau, dan air terjun. Adapun contoh tempat wisata buatan ada kebun binatang dan juga museum. Nah, anak-anak ustazah yang hebat, kita berwisata tidak hanya bertujuan untuk bersenang-senang saja, namun kita juga bisa menambah pengetahuan kita. Contohnya, kalian bisa membuka di halaman 132. Di situ ada contoh tempat wisata ke istana apa? Iya, berwisata ke Istana Bogor. Istana Bogor merupakan tempat yang bersejarah. Bangunannya tampak megah dan halamannya pun tampak luas sekali. Di halaman banyak terdapat rusa yang hidup bebas. Rusa-rusa itu menambah daya tarik para wisatawan. Nah, di Istana Bogor juga Presiden Indonesia menerima tamu-tamu negara asing. Mereka melakukan perundingan kerjasama. Tamu-tamu tersebut juga bisa menginap di Istana Bogor. Nah, anak-anak ustazah, kita berbicara tentang rusa yang ada di Istana Bogor. Ada nih beberapa fabel tentang rusa. Nah, mari kita simak bersama-sama fabel tentang cerita rusa dan kura-kura. Yuk kita simak bersama-sama. Rusa dan kura-kura. Di bukit dekat telaga, hiduplah seekor rusa. Rusa sangat sombong. Rusa sering mengejek hewan lain. Pada suatu hari, rusa bertemu dengan kura-kura.
Kura-kura terlihat hanya mondar-mandir saja. Kemudian, rusa berkata kepada kura-kura. Kura-kura, apa yang kamu lakukan? Kemudian kura-kura menjawab. Aku sedang mencari makan. Dengan sombong rusa mengejek kura-kura. Kamu hanya mondar-mandir saja. Mustahil kamu menemukan makanan. Aku yakin akan menemukannya. Aku harus sabar mencari. Rusa terus mengejek kura-kura. Kura-kura yang rendah hati tidak menanggapi ejekan rusa. Hal ini membuat rusa menjadi jengkel. Akhirnya, rusa menantang kura-kura untuk berlomba. Kamu merendahkan aku, kura-kura. Mari kita berlomba lari untuk membuktikan siapa yang tercepat. Baiklah, mari kita buktikan. Saat lomba dimulai, rusa berlari kencang. Namun, rusa tergelincir ketika menuruni bukit. Rusa terjatuh, berguling hingga kaki bukit. Kura-kura masuk ke dalam tempurungnya. Kura-kura segera menggelinding menuruni bukit. Kura-kura akhirnya sampai lebih dahulu. Nah, bagaimana ceritanya tadi? Fabelnya tadi? Apa yang bisa kalian ambil hikmah pada cerita tersebut? Misalnya contoh si rusa. Bagaimana sifat si rusa? Iya, sifat si rusa itu sombong. Itu tidak boleh kita contoh, nak ya. Kita tidak boleh mengikuti sifat yang sombong karena Allah tidak menyukai orang yang sombong. Dan sifat yang kura-kura bagaimana? Iya, sifat kura-kura adalah rendah hati. Nah, karena si kura-kura rendah hati dan suka berbagi, maka kura-kura ini mempunyai satu buah apel. Dan kura-kura mau berbagi kepada temannya, si Nyonya Monyet. Satu buah apel akan dibelah kura-kura menjadi dua. Setengah apel untuk Nyonya Monyet dan setengah apel lagi untuk si kura-kura. Maka kura-kura dan Nyonya Monyet masing-masing mendapatkan setengah apel atau disebut dengan 1/2. Nah, Ustazah yang hebat, selanjutnya kita akan belajar menentukan nilai pecahan suatu gambar. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan termasuk kumpulan benda. Misalnya, saat menentukan pecahan dari sekumpulan benda seperti berikut ini. Perhatikan contoh berikut ini. Buah manggis dapat dinyatakan dalam pecahan 1 karena buah manggisnya 1/2 keseluruhan isi buah yaitu manggis dan nanas. Buah apel dapat dinyatakan dalam pecahan 1 karena buah apelnya 1/3. Jumlah keseluruhan buah 2 pepaya dan 1 apel, jadi 3. Buah mangga dapat dinyatakan dalam pecahan 1/4. 1 karena buah mangganya 1, 4 karena keseluruhan mangga dan jeruk ada 4. Alhamdulillah kita sudah belajar pecahan dari sekumpulan benda. Selanjutnya kita akan belajar membuat prakarya dari bahan buatan atau dari bahan plastisin. Dari plastisin itu kalian bisa membuat gajah, membuat kura-kura, siput, ikan, atau masih ada beberapa bentuk binatang yang lainnya. Silakan
kalian buat di rumah. Kalian bisa membuat apa sih dari plastisin? Wow, tentunya mudah sekali dan menyenangkan nak ya. Silahkan kalian praktekkan di rumah bersama anggota keluarga membuat binatang yang kalian sukai. Alhamdulillah, kita sudah belajar pagi hari ini. Yang pertama tadi apa? Iya, kita berwisata di tempat wisata harus menjaga kebersihan seperti hadis at-tuhur syatrul iman, kebersihan sebagian dari iman. Dimanapun kalian berada, kebersihan harus dijaga agar tempat wisata selalu bersih dan terawat. Dan kita juga sudah belajar tadi beberapa sifat dalam fabel nak ya, yang boleh ditiru dan juga tidak boleh ditiru. Misalnya seperti rusa tadi, yang sifatnya sombong tidak boleh ditiru. Tapi seperti kura-kura sifatnya yang rendah hati yang kita tiru. Kita juga tadi sudah belajar tentang bentuk pecahan dalam sekumpulan benda ya nak ya. Dan terakhir kita juga sudah belajar membuat prakarya dari bahan buatan plastisin. Nah tentunya kalian sudah pernah melakukan itu nak ya. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita pagi hari ini. Ustazah mohon maaf apabila ada salah kata, salah kalimat dalam menyampaikan pembelajaran. Kita akhiri kegiatan pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ustazah mohon maaf apabila ada salah kata, salah kalimat dalam menemani Ananda pagi hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi pada video berikutnya. Dadah.